Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra dengan NPM 2040402056. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Elastisitas Tenaga Kerja dan Modal dalam Perekonomian Kota Tarakan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. Produksi dan konsumsi barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup dan beroperasi dalam perekonomian, yang juga disebut sebagai sistem ekonomi. Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang, mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan PDRB yang dihasilkan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik harus didukung oleh ketersediaan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja formal maupun informal. Dengan demikian, sangat penting bagi suatu negara atau daerah meningkatkan jumlah lapangan kerja agar dapat menampung tenaga kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga daya produksi barang dan jasa akan meningkat secara signifikan, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah elastisitas tenaga kerja terhadap perekonomian di Kota Tarakan? Yang kedua, bagaimanakah elastisitas modal terhadap perekonomian di Kota Tarakan? Dan yang ketiga, bagaimanakah elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap perekonomian Kota Tarakan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui elastisitas tenaga kerja terhadap perekonomian Kota Tarakan. Yang kedua, untuk mengetahui elastisitas modal terhadap perekonomian Kota Tarakan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui elastisitas tenaga kerja dan modal terhadap perekonomian Kota Tarakan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan tambahan wawasan atau ilmu pengetahuan, serta sebagai acuan bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Tarakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat agar bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan elastisitas modal dan tenaga kerja terhadap perekonomian Kota Tarakan. Bab 2. Kajian pustaka. Landasan teori. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi
di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Berikut merupakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pakar klasik, yaitu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Menurut Smith, jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada akan memegang peran dalam pertumbuhan output stok modal. Menurut Smith, unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal. Sementara itu, permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal atau akumulasi modal dan laju pertumbuhan modal. David Ricardo. Menurut David Ricardo, tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber daya alam tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyatakan pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB yang bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Perubahan struktur atau transformasi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan per kapita. Teori Keynesian. Untuk menumbuhkan setiap perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Oleh karena itu, konsep ini juga didefinisikan sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dengan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada di dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Sumber daya manusia sering juga disebut tenaga kerja. Berikut merupakan pembagian tenaga kerja. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Sedangkan
bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia atau lanjut usia, dan anak-anak. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini seperti anak-anak, mahasiswa atau mahasiswi, ibu rumah tangga, dan orang cacat. Tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Sementara tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, penulis, dan sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli panggul, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Modal. Menurut Profesor Bambang Rianto dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis menjelaskan bahwa modal adalah hasil produksi yang kedepannya dapat digunakan kembali untuk melakukan produksi selanjutnya. Dalam perkembangannya, modal ditekankan pada nilai dan beli ataupun sebagai kolektivitas dari barang-barang modal. Sementara yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada di dalam perusahaan dengan segala fungsi produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain, modal merupakan kekuasaan untuk mengelola barang-barang modal. Hubungan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antar manusia dengan faktor produksi yang lain serta sifat manusia itu sendiri. Penduduk sebagai faktor produksi, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menyebabkan pertumbuhan kerja, terutama di kalangan tenaga kerja muda. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertumbuhan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Hubungan modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum neoklasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal bersumber dari dalam negeri atau yang juga disebut dengan nama
penanaman modal dalam negeri atau PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang sangat baik, di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Definisi konsepsional pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Sadono Sukirno 1996-33. Tenaga kerja. Tenaga kerja ialah meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik fisik maupun pikiran. Dr. A. Hamzah, SH. Modal. Modal atau kapital adalah segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat disebut dengan kekayaan masyarakat. Von Bauer 2004. Berikut merupakan kerangka berpikir. Tenaga kerja berpengaruh dalam perekonomian Kota Tarakan. Modal berpengaruh dalam perekonomian Kota Tarakan. Hipotesis. Dari rumusan masalah yang diuraikan, maka hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini yaitu H1. Tenaga kerja dan modal berpengaruh terhadap perekonomian Kota Tarakan. HO. Tenaga kerja dan modal tidak ada pengaruh signifikan terhadap perekonomian Kota Tarakan. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antar variabel yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi. Zuria mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan data yang menjadi perhatian khusus oleh peneliti dalam ruang lingkup dan juga waktu yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, populasi peneliti yang diambil yaitu seluruh tenaga kerja dan modal. Sampel. Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja dan modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Definisi operasional. Yang pertama, perekonomian atau Y. Perekonomian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan berdasarkan Badan Pusat Statistik. Tenaga kerja atau X1. Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan tenaga kerja Kota Tarakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Modal atau X2. Modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan modal Kota Tarakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Metode analisis data. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linier. Uji ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan.
Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal dan untuk memberikan gambaran. Analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen, yaitu perekonomian Kota Tarakan, dan variabel independen terdiri dari tenaga kerja dan modal. Maka dapat dibuat model persamaan linear berganda penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E, di mana Y pertumbuhan ekonomi, A konstanta, E error, B1 B2 koefisien regresi, X1 tenaga kerja, dan X2 modal. Sekian dari presentasi saya, kurang